Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluh ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ikhwati fillahi azakumullah. Alhamdulillah, pujian terindah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Sungguh sangat banyak, sungguh sangat nikmat apabila kita pandai bersyukur, ya. Bukan karena banyaknya terkadang yang menjadikan kenikmatan itu terasa nikmat pada diri kita, tapi adalah seberapa pandai bersyukurnya kita terhadap nikmat itu. Seberapa banyak pun harta yang kita miliki, kalau itu dalam gambaran orang akan mendatangkan kenikmatan, mau apapun bisa dibeli, ya. Akan tetapi kalau tidak ada kesyukuran, yang ada cuma rasa kurang lagi, terus seperti itu. Maka Rasulullah mengibaratkan, jikalau anak cucu Adam, mereka punya satu lembah, yang dalam lembah itu isinya emas, perak, harta, semuanya harta kekayaan. Mereka sudah punya satu lembah itu untuk mereka, ya. Akan tetapi dengan itu bukan puas mereka, dengan itu tidak cukup bagi mereka. Maka mereka akan minta yang sama, persis satu lembah lagi. Kalau udah dikasihkan yang kedua sama persis seperti itu, belum cukup bagi mereka, mereka akan minta lagi yang sama persis dengan itu. Terus seperti itu, itulah manusia. Oleh karena itulah kenikmatan yang terasa pada diri kita bukan karena banyaknya, akan tetapi pandai bersyukurnya. Banyak nikmat yang kita dapatkan, pandai kita bersyukur terhadap nikmat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan yang lain pada diri kita. Apa itu? Salah satunya adalah tentramnya diri kita, hati kita, ya. Itu kenikmatan yang Allah tambah dari kenikmatan yang telah Allah berikan yang sebelumnya, ya. Bisa lagi Allah tambah dengan harta yang lebih banyak lagi kalau itu masalah harta. Bisa lagi Allah tambah dengan yang mungkin betul-betul kita inginkan yang lainnya, yang kita harapkan. Itu kuasanya Allah. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian pandai bersyukur, maka aku akan tambah kenikmatan itu dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Wala in kafartum. Jikalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid. Maka tunggulah azabku sungguh sangat pedih, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Ikhwati billahi azakumullah. Maka sekali lagi kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Dan semoga ucapan kita membersamai perbuatan kita yang senantiasa selalu berjalan selaras seirama. Pujian di lisan mengiringi perbuatan keseharian. Pujian indah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan, begitu juga perbuatan kita dalam bentuk memujinya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kebalikannya, ya. Orang-orang yang mungkin di lisannya mengucapkan dia bersyukur pada Allah, memuji Allah, memuliakan Allah, meninggikan Allah, akan tapi dalam perbuatan dia mungkin menjauhi Allah, maka orang-orang seperti itu di dalam kaidahnya Rasulullah SAW mengatakan sebagai orang yang munafik. Ya, hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Sehingga disebutkan dalam sabda Nabi, dua salat yang sangat berat bagi orang-orang munafik. Ini gambaran dari Rasulullah. Dua salat yang berat sekali dilakukan oleh orang-orang munafik. Apa itu? Dua salat malam, salat subuh dengan salat isya. Kenapa itu dikatakan oleh Rasulullah salat yang paling berat bagi orang yang munafik?
Dikarenakan kalau siang-siang kelihatan orang melihatnya, oh dia baik. Tapi kalau malam, apalagi zaman dahulu gitu ya, alat penerang itu kurang, nggak kelihatan siapa dia. Ya. Jadi betul-betul ucapan kita membersamai perbuatan kita. Jangan sampai bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Ikhwati fillah jazakumullah, juga patut kita bersyukur. Rasanya sudah lama sekali tidak hadir di dulu surau ya, sekarang udah berubah menjadi masjid. Alhamdulillah, Masjid Al-Falah. Semoga senantiasa selalu diberikan semangat ta'mirnya, jamaahnya, diberikan hidayah, taufik, keinginan yang disetujui oleh Allah. Kan banyak nih mungkin keinginan-keinginan yang bolehlah kita sebutkan dihayalkan oleh kita yang mungkin akan memakmurkan masjid. Mudah-mudahan itu disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemunya keinginan kita dengan persetujuan Allah, itulah yang namanya taufik. Taufik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah darinya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah jazakumullah, pertemuan kali ini diminta untuk menyampaikan kajian. Kalau sebelumnya sebenarnya kita masih belum selesai nih. Selesai pada bab terakhir, tugas terakhir atau poin terakhir dari kajian fardu kifayah kita, prakteknya. Kalau materinya insya Allah udah kita sampaikan. Yang belum itu cuman setelah mengerjakan itu semuanya mestinya kita ngapain, nah itu yang belum kita sampaikan. Tapi kalau untuk prakteknya kita belum kerjakan, belum selesai berarti materi kita. Tapi mudah-mudahan ada kesempatan lain nanti kita siapkan. Memang enaknya itu beberapa orang terpilih atau mungkin semuanya boleh ramai-ramai begitu ditetapkan pagi hari diisi dengan kuliah duha sambil nanti mungkin kita bisa praktek untuk menyelesaikan pelaksanaan fardu kifayah. Itu lebih luas lah waktunya ketimbang mungkin kita kejar waktu dari pada maghrib sampai ke isya ya. Kejar-kejaran waktu nanti akhirnya. Jadi untuk hari ini kita bertemu dalam tema yang agak sedikit berbeda seperti yang disebar. Fikih muslim sehari-hari. Fikih muslim sehari-hari. Sebelum masuk ke tema fikih muslim sehari-hari, apa yang akan kita bahas? Perlu kita sampaikan juga bahwasanya hari ini kita bahasannya tentang fikih. Insya Allah akan saya ulangi yang sudah pernah mendengarnya, yang sudah mempelajarinya, dan bagi yang masih belum, ini sebagai pengetahuan untuk kita. Bahasan kita adalah tentang fikih. Kalau secara bahasa, fikih itu artinya adalah pemahaman. Fikih adalah pemahaman secara bahasa. Adapun secara syariat adalah hasil daripada pemahaman-pemahaman para mujtahid menyimpulkan satu hukum dari dalil-dalil syar'i. Apakah itu dari ayat Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari asar-asar yang mungkin ada begitu. Jadi dari dalil-dalil itu disimpulkan oleh mereka, dibuat satu kesimpulan dalam pemahaman mereka. Hasilnya itulah yang namanya fikih. Maka kita tahu salat hukumnya wajib, itu bahasanya dalam fikih. Tapi kalau nanti bertanya mengapa sholat itu wajib, maka bahasannya nanti ada, yaitu di usul fikih. Kita belajarnya kenapa sholat, kita mengetahui membahasnya adalah sholat itu wajib, sehingga kita wajib untuk mengetahui segala sesuatu yang seluk-beluk tentang sholat. Ya. Wudu itu wajib, maka kita wajib untuk mengetahui seluk-beluk hukum berkaitan dengan wudu. Ya. Itu yang insya Allah akan kita bahas. Kalau kita bahas lebih jauh lagi, mengapa wudu itu wajib? Nah, mungkin itu akan kita bahas melalui ilmu usul fikih, dan itu jauh lebih dalam lagi. Tapi untuk hari ini kita bahas masalah fikih. Jadi pembahasannya adalah tentang suatu pemahaman tentang hukum syariat. Ya. Yang dulunya memang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian dari ucapan-ucapan beliau sendiri, atau bahkan dari contoh perbuatan beliau, atau dari takrir persetujuan yang terkadang dilakukan para sahabat, kemudian Nabi mensetujuinya. Ya. Dari hal itulah disimpulkan hukum-hukum tertentu. Ya.
Akan tetapi kesininya karena mungkin kita saking banyaknya hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian disampaikan oleh penerus-penerus beliau dari sejak zaman sahabat, tabi'in, kemudian seterusnya ulama-ulama Islam selanjutnya, maka muncullah beberapa pemahaman, cara memahami yang agak sedikit berbeda terkadang antara satu dengan yang lainnya. Ini yang namanya pemahaman. Ikhwati fillah jazakumullah. Kalau seandainya nih ya, kita disuruh untuk mendeskripsikan satu hal, maka dalam pemahaman kita dalam deskripsi tentang sesuatu itu juga akan berbeda. Coba kita gambarkan tentang meja. Apa itu meja? Mungkin masing-masing punya gambaran, oh meja itu ini itu, masing-masing pada pengertiannya masing-masing ya, pada pemahamannya masing-masing. Padahal yang jelasnya meja itu ya digunakan untuk seperti ini. Tapi kalau dalam pengertiannya mungkin berbeda-beda. Atau kalau dalam bahasa tukang ya pokoknya begini, kemudian orang mendengarnya punya tafsiran yang berbeda. Begitu juga terkadang mungkin dalam masalah hukum, ayatnya, hadisnya atau perkataan ulamanya jelas mungkin seperti itu, tapi orang yang membacanya terkadang memahaminya beda. Nah, inilah yang dibahas dalam masalah fikih. Sehingga tidak heran dalam bahasan fikih itu muncul perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Yang paling masyhur di kalangan kaum muslimin itu ya, di dunia Islam, fikihnya Imam Hanafi yang paling tua, fikihnya Imam Maliki kedua, kemudian fikihnya Imam Asy-Syafi'i yang ketiga, yang dipakai banyaknya mungkin di Indonesia, kemudian yang keempat fikihnya Hambali. Dan banyak di antara mereka yang berbeda dalam satu hal. Kenapa itu bisa terjadi? Karena seperti itu tadi. Terjadi perbedaan pemahaman. Ya. Akan tetapi secara gambaran umumnya ada 4 hal yang menyebabkan kenapa mereka bisa berbeda pendapat. Atau ulama-ulama Islam yang lainnya, kenapa mereka bisa berbeda pendapat? Ada 4 sebab. Setidak-tidaknya secara global itu ada 4 sebab. Yang pertama itu adalah berbeda di dalam memaknai kata atau memahami maknanya. Berbeda dalam memahami makna kata atau bahkan kalimat. Karena memang Islam itu sumbernya itu menggunakan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling kaya makna. Sehingga terkadang ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepakat bahwasanya itu benar, tapi terkadang ada kata tertentu yang mereka beda dalam memahami makna itu, yang pada akhirnya hukum yang muncul juga berbeda ya. Contoh yang paling masyhur di fikihnya Imam Asy-Syafi'i adalah menyentuh wanita setelah berwudu batal wudunya. Itu yang paling masyhur. Dalilnya dari mana? Dari dalam Al-Qur'an. Yang mana? Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Fa illam tajidu ma'an, kalau kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian. Dalam fikihnya Imam Asy-Syafi'i, kalian menyentuh wanita, kalau tidak mendapatkan air maka bertayamum. Artinya apa? Wudunya batal, harus diulangi pakai tayamum kalau nggak punya air. Kalau ada air berarti berwudu. Ya. Itu dalam fikihnya Imam Syafi'i, masyhur sekali, menyentuh wanita itu hukumnya membatalkan wudu. Ya. Walaupun pada prakteknya mungkin ada yang memisahkan di antara 2 jenis wanita. Ada wanita yang mahram, ada wanita yang bukan mahram. Kalau yang membatalkan itu sebagian mengatakan yang bukan mahram, artinya wanita-wanita asing bagi kita yang bukan mahram. Tapi kalau yang mahram atau termasuk juga istri di situ, maka dia tidak membatalkan. Dia tidak membatalkan. Jadi terpisah dalam pemahaman seperti itu. Akan tetapi di fikih-fikih yang lainnya mengatakan tidak. Menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Menyentuh istri nggak batal, menyentuh anak yang perempuan nggak batal, menyentuh orang lain yang bukan mahram tidak membatalkan wudu. Itu dalam fikih-fikih yang lain. Fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Hambali mengatakan nggak batal wudunya. Tapi hati-hati ya, jangan salah paham.
Nanti malahan dipahami, oh kalau begitu menyentuh wanita yang bukan mahram untuk kita jadi boleh-boleh aja. Enggak sebenarnya. Pada hukum asalnya itu dilarang. Menyentuh wanita yang bukan mahram untuk kita. Itu dilarang. Ya. Tapi dalam kajian bab wudu itu tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan. Dalilnya mana? Sama itu juga dalilnya. Aula mastumun nisa juga, atau kalian menyentuh wanita. Hanya saja la mastum, kalau fikih Syafi'i menerjemahkannya atau memahaminya pakai arti aslinya. La masayu, la misu itu artinya menyentuh begini atau tersentuh begini, ya. Itu membatalkan fikih Syafi'i. Tapi kalau yang lainnya memahaminya bukan la mastumun nisa, kalian menyentuh wanita itu perbuatan suami istri. Perbuatan suami istri. Sehingga di akhir ayat itu disebutkan kalau kalian tidak mendapatkan air maka bertayamum. Karena tayamum itu bisa ganti mandi, bisa ganti wudu. Jelas. Maaf ya, suami istri berhubungan badan, ya batallah wudunya. Dan dia berhadas besar, wajib bagi dia untuk mandi. Kalau nggak dapatkan air, maka bertayamumlah dia. Karena banyaknya ayat Al-Quran yang menyebutkan kata an-nisa, artinya wanita, itu maksudnya adalah istri. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wanita kalian adalah ladang untuk kalian, maka datangilah ladang itu sesuai apa maunya kalian, ya. Tapi dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam hukum syariat. Pakai bahasa nisa, itu artinya apa? Wanita. Siapa wanita itu? Istri. Banyak juga disebutkan nisaun nabi, istri-istri nabi. Pakai kata-kata nisa. Jadi banyaknya kata nisa di dalam Al-Quran itu bermakna istri. Atau kalian menyentuh istri kalian, batal wudhu kalian. Maaf, tidak batal wudhu kalian. Kenapa? Menyentuh itu maksudnya adalah hubungan badan suami istri. Kalau bersentuhan biasa begitu batal enggak? Tidak membatalkan. Dalilnya mana? Difahami dari kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika sebelum berangkat ke masjid, mau berangkat ke masjid begitu ya, beliau senantiasa mencium istrinya terlebih dahulu. Bukan cuma sekadar menyentuh, bahkan mencium. Bahkan hadis itu populer sekali dengan istilah hadis qublah. Hadis ciuman. Ini kalau kita bayangkan kok hadis ciuman kayak seperti apa gitu ya. Padahal maksudnya adalah kebiasaan Rasulullah, saking romantisnya kehidupan suami istri begitu ya. Sebelum berangkat ke masjid maka beliau cium dulu istrinya. Ikhwati fillah, Bapak-bapak sekalian, kalau seandainya pengen melakukan sunnah itu lebih baik. Tiba-tiba ya, nanti mau sholat subuh, sebelum berangkat gitu ya, cium dulu istrinya, kaget, ada apa? Mimpi apa tadi malam? Mimpi apa tadi malam? Enggak, bukan mimpi, tapi habis kajian. Ternyata sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan beliau sebelum berangkat ke masjid mencium istrinya terlebih dahulu. Itu bisa melunakkan hati. Apalagi ketika bangun tidur dimulai dengan sesuatu yang sangat positif. Oh ya Allah. Yang sudah menikah, yang belum nikah cepat-cepat nikah. Ada ya? Iya. Tuh, ayatnya satu sama. Ayatnya sama, cuman pada kata aula mastumnya. Aula mastum atau kalian menyentuh. Menyentuh dalam fikih Syafi'i di situ betul-betul menyentuh seperti yang kita pahami. Menyentuh dalam fikih yang lain memahaminya adalah hubungan badan suami istri. Sehingga hukum yang muncul juga berbeda. Fikih Syafi'i menyentuh wanita itu membatalkan, fikih-fikih yang lain menyentuh biasa nggak batal, kecuali itu batal. Tuh. Karena di dalam bahasa Arab bukan ayat Al-Qur'annya yang salah, sepakat semua kaum muslimin. Kalau ada yang mengingkari kebenaran ayat Al-Qur'an, kafir dia. Ayat Al-Quran ini
sepakat mereka, ya. Akan tetapi berbeda di dalam memahami makna kata, ya. Begitu juga dengan yang lain-lainnya terkadang, ya. Oleh karena itulah muncul hukum yang berbeda, cara memahaminya ayat tersebut dengan pemahaman makna itu berbeda sehingga memunculkan hukum yang juga berbeda. Itu sebab yang pertama. Duh, kok udah jam segini? Belum. Ya, itu yang pertama. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan materi tentang fikih Muslim sehari-hari ini, penting untuk kita bahas. Karena masih sering terjadi di masyarakat kita, maaf ya, sekali lagi maaf, ketika ada seseorang yang berbeda terkadang dalam pemahaman kita, berbeda dengan kebiasaan kita itu merasa apa ya? Aduh, gimana rasanya begitu? Atau bahkan terdetik dalam pikiran kita, dalam hati kita, oh dia keliru dalam menjalankan agama. Ya. Atau ada yang lebih ekstrim lagi, sesat, bid'ah, sesat, neraka, masya Allah. Ya. Karena memang mungkin belum mengetahui tentang adanya perbedaan itu, gitu, pemahaman itu. Jadi sebelum kita masuk nih, nanti insya Allah kita akan bahas materi-materi fikih kita dengan kalau memang ada pendapat-pendapat para ulama yang berbeda, sebisa mungkin akan kita sampaikan. Sehingga mungkin kalaupun kita sudah melaksanakan salah satu di antara itu, alhamdulillah. Kalau kita melaksanakan sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya, tapi ada di antara salah satu itu juga alhamdulillah. Jangan terlalu minder, saya berbeda dengan yang lainnya, enggak. Yang jadi masalah adalah bagaimana kalau seandainya kita melakukan sesuatu yang sama sekali enggak ada dicontohkan atau tidak ada disimpulkan oleh para ulama. Itu yang perlu kita bahas, ya, lebih dalam. Jadi bagi mereka yang mungkin berbeda, kalau memang betul-betul ada sumbernya, dalilnya, ada kesimpulan hukum yang disimpulkan oleh para ulama, silahkan untuk dilakukan, ya, begitu. Itu yang pertama, sebab pertama kenapa terjadi perbedaan fikih hukumnya. Kemudian yang kedua yang kedua itu adalah berbeda dalam periwayatan. Berbeda dalam periwayatan maksudnya adalah hadis itu banyak. Yang sering terjadi itu perbedaan hadis. Hadis itu banyak, ya. Hadis ini, hadis ini, hadis ini. Bahkan terhadap satu permasalahan kadang hadisnya juga banyak. Satu permasalahan tapi hadisnya banyak. Periwayatan hadisnya itu banyak. Contoh ringan yang sering kita lihat keseharian kita di dalam sholat. Ketika akan turun sujud, ada yang meletakkan lutut terlebih dahulu, ada juga yang meletakkan tangan terlebih dahulu, ya. Padahal satu perbuatan itu satu permasalahan, tapi dengan dua jenis yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang kedua-duanya ada riwayatnya. Satu memakai riwayat ini, yang satu memakai riwayat ini. Perbedaan periwayatan inilah yang memunculkan bedanya hukum. Ya. Kalau di dalam kitab kitab Sifatus Shalatin Nabi punyanya Syekh Al-Albani, beliau lebih menguatkan meletakkan tangan terlebih dahulu daripada kedua lutut, itu beliau, ya. Tapi kalau sifat salat Nabi punyanya Syekh bin Baz atau Syekh Al-Jibrin, Ibnu Sirin, maka rata-rata beliau mengutamakan lutut dulu daripada tangan. Kenapa itu mereka berbeda pendapat? Karena periwayatannya beda. Satu menganggap bahwasanya hadis ini yang lebih kuat, yang lainnya menganggap ini yang lebih kuat. Perbedaan periwayatan seperti ini juga memunculkan bedanya hukum, ya. Kalau selama memang ada periwayatannya seperti itu, maka silahkan untuk dilakukan, ya. Silahkan untuk dilakukan, ya. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu beda dalam menghukumi riwayat atau beda dalam menghukumi hadis. Tadi itu beda periwayatan. Kalau sekarang beda menghukumi hadisnya. Hadisnya satu. Tentang satu permasalahan hadisnya ini satu. Cuman satu ulama menganggap hadis ini enggak sahih. Kemudian ulama yang lain mengatakan hadis ini sahih.
boleh digunakan. Ya. Contohnya yang mana? Contoh yang sering itu, yang sering juga kita dengar dan juga sering kita baca di dalam beberapa buku saku gitu ya. Mengazankan bayi di telinga kanan, mengiqamatkan di telinga kiri. Ya. Hadisnya satu. Contoh dari Nabi SAW ceritanya mengazankan dan mengiqamatkan cucu beliau. Ya. Hadisnya ada, hanya saja sebagian ulama mengatakan hadis itu lemah sehingga tidak diperbolehkan jadi sandaran hukum. Nggak boleh melakukan suatu perbuatan dengan dalil yang lemah. Untuk hukum nggak boleh, tapi kalau untuk fadilah boleh. Tapi kalau untuk hukum bahwasanya itu dikatakan sunnah nggak boleh. Tapi ulama yang lain mengatakan itu sunnah. Itu sahih. Ya. Termasuk juga kalau nggak salah Syekh Al-Albani beliau tidak sahihkan hadis ini, mendhaifkan hadis ini, mengazankan sini, mengiqamatkan di sini. Tapi kalau di dalam kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, maka beliau menggunakan hadis ini dan beliau mengatakan hadis ini sahih. Sehingga beda hukum yang dimunculkan, beda dalam menghukuminya. Kalau ayat Al-Quran semuanya sepakat ya, nggak ada yang menghukuminya beda ya. Tapi kalau hadis Nabi, ada yang mengatakan ini sahih, ini ada yang nggak sahih gitu. Oleh karena itulah berbeda juga muncul hukumnya ya. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir. Ini sebab globalnya. Kenapa terjadi perbedaan fikih? Ya. Yang keempat, dikarenakan beda mereka dalam kaedah usuliyah atau kaedah dalam penyimpulan hukum. Ya. Beda kaedah usulnya. Jadi cara mereka dalam menyimpulkan hukum itu terkadang berbeda. Sehingga kalau belajar lebih jauh gitu ya, usul fikihnya Imam Hanafi beda, usul fikihnya Imam Maliki beda, usul fikihnya Imam Syafi'i beda, usul fikihnya Imam Hambali beda. Ada mereka yang bersepakat sama, ini, yang disepakati itu ada 4 sumber hukumnya. 1 Al-Quran, 2 hadis Nabi SAW, 3 ijma, yang keempat qiyas. Itu disepakati oleh mereka. Tapi yang tidak disepakati itu salah satunya adalah istihsan, istishab, ya. Kemudian al-urf dan yang lain-lainnya. Itu tidak disepakati oleh mereka. Contohnya istihsan. Kalau dalam fikihnya Imam Asy-Syafi'i, istihsan itu boleh. Istihsan itu artinya menganggap baik. Ada satu hukum yang terkadang sudah ada di dalam hukum Islam. Akan tetapi dalam satu keadaan hukum ini nggak dipakai, dipindahkan ke hukum yang lain. Ya. Kenapa? Karena ini lebih baik pada saat dia kondisinya saat itu daripada ini. Dulu kejadian di zaman Umar bin Khattab. Ada seorang pencuri, akan tapi tidak dipotong tangan oleh Umar bin Khattab. Kenapa itu? Karena setelah ditelusuri, Umar bin Khattab memutuskan tangannya nggak dipotong. Nggak jadi dipotong, itu istihsan. Dipindah hukumnya. Dianggap baik pada saat itu untuk dia di sini. Seperti itu boleh, tapi bagi seorang mujtahid, bukan kita. Ya. Jadi menganggap baik hal itu. Tapi kalau fikihnya Imam Syafi'i, jangan tanya, kata beliau, man istahsana faqad syara'a. Kalau siapapun yang berani berbuat istihsan, menyimpulkan hukum pakai istihsan, maka sungguh dia telah membuat syariat baru. Siapa yang berani buat syariat baru? Berarti seolah-olah dia membuat agama baru selain agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Fikih Syafi'i nggak menerima istihsan. Jadi beda. Dalam kaidah usuliyahnya berbeda. Ya. Terkadang yang difahami oleh Imam Hanafi ini diambil secara istihsan boleh. Kemudian di dalam fikih Imam Syafi'i itu nggak boleh karena istihsan itu hukumnya haram, nggak boleh buat syariat baru. Bedalah akhirnya muncul hukumnya. Ya. Jadi kalau seandainya kita di Indonesia menggunakan fikihnya Imam Syafi'i, nggak boleh pakai istihsan. Yang penting baik kita kerjakan. Yang penting baik kita kerjakan. Yang namanya istihsan itu kan ada dianggap baik, ya. Ada nilai baiknya sehingga itu dilakukan. Kalau cuman patokannya ada nilai baiknya, maka itu gawat. Dalam fikih Imam Syafi'i itu tidak diterima. Tidak diterima.
Tapi ikhwatibillah, itu 4 hal yang menjadikan terjadinya beda pendapat para ulama. 1, beda dalam memahami makna ayat kata atau makna teksnya secara banyaknya gitu. Kemudian yang kedua, berbeda dalam periwayatannya. Ada hadis 1 dan 2 tapi satu permasalahan sehingga muncul hukumnya juga berbeda. Ketiga, beda dalam memahami atau menghukumi periwayatan. 1 menghukumi hadis itu sahih, 1 menghukumnya hadis itu tidak sahih, sehingga juga muncul hukum yang berbeda. Kemudian terakhir yang keempat, beda dalam kaidah usuliyah, beda dalam penyimpulan hukum mereka, cara menyimpulkan hukumnya beda. Ikhwati fillah yazakumullah, itu gambaran umumnya tentang kenapa terjadi perbedaan pendapat para ulama. Begitu juga nanti, karena memang dalam bahasan fikih, sekali lagi dalam bahasan fikih tidak akan pernah lepas daripada perbedaan pendapat para ulama. Jadi kalau seandainya, sekali lagi ikhwati fillah, kalau kita beramal, apakah kita sholat, apakah kita wudu, apakah kita cara mengaji, ataukah mungkin cara berjalan atau dan yang lain-lainnya, ternyata terjadi perbedaan yang sering kebiasaan kita lakukan, ya. Jangan tiba-tiba langsung main tembak, oh dia sesat, enggak. Cap mati pokoknya, ya. Tidak. Akan tetapi kalau memang ada yang berbeda dengan kebiasaan yang kita lakukan, coba kita gali, coba kita pelajari, ya. Coba kita pelajari. Yang pertama kali terjadi perbedaan pendapat seperti itu, yang mesti kita lakukan adalah berlapang dada. Hal yang wajib yang mesti harus kita jaga adalah ukhuwah Islamiyah kita, persatuan kita, hati kita saling terpaut. Jangan sampai dengan ada bedanya itu malahan kadang terjadi begini. Kalau bahasa orangnya gitu ya, apa ya, bahasa kampungnya, bersumpah nak sholat di masjid ya. Kenapa? Pakai kunut subuh. Karena mungkin dia nggak pakai kunut subuh. Dalam fikih Imam Hambali, kunut subuh maaf itu dikatakan ghairu masyru', bahkan dikatakan bid'ah. Oh, itu masalah kunut subuh. Berarti mungkin dia lebih menguatkan pendapat yang ini. Ya. Tapi kok kaum muslimin ada juga yang berkunut subuh? Karena mereka menggunakan fikih Imam Syafi'i. Fikih Imam Syafi'i, kunut subuh itu hukumnya sunnah. Ya. Hanya karena terjadi perbedaan pendapat seperti itu, akhirnya berkata bersumpah gua nak sholat di masjid iya. Oh coba, bahaya kalau sana seperti itu, pecah kaum muslimin, ya. Pecah kaum muslimin, ya. Siapapun yang imam pada saat itu ikuti, siapapun yang imam ya ikuti pada saat itu. Kalau memang ada satu jenis yang dilakukan, alhamdulillah. Kalau memang ada jenis-jenis yang lain, selama itu diakui dalam dunia Islam, dalam hukum syariatnya, maka berlapang dada itu jauh lebih utama. Menjaga kerukunan ukhuwah Islamiyah itu jauh lebih wajib daripada pengetahuan kita yang cuma terbatas adanya. Ya. Ikhwati fillah yazakumullah. Itulah pentingnya kita belajar tentang fikih. Wajib bagi kita untuk mencari pengetahuan tentang itu. Nggak cukup bagi kita selama ini dari dulu ngerjakannya begini, ya beginilah. Dari dulu begitu kena ajarkan oleh nenek moyang kita, begitulah. Cukup? Nggak cukup sebenarnya. Wajib bagi kita untuk mencari ilmunya. Wajib. Karena dengan pengetahuan tentang syariat kita itulah kita bisa diselamatkan, kita bisa selamat dalam menjalankan agama kita. Dan karena maaf, bodohnya kita tentang hukum syariat itu yang menjadikan kita tanpa sadar menyesatkan diri kita sendiri. Makanya banyaknya para ulama mengatakan kalau bukan karena ilmu, maka manusia itu nggak ada bedanya dengan binatang. Sama-sama makhluk hidup, perbedaannya manusia dikaruniai akal untuk memahami ilmu, memahaminya. Ya. Diberikan hati untuk memahaminya, diberikan mata untuk melihatnya, diberikan telinga untuk mendengarnya. Semua itu kalau nggak berfungsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika kal an'am, mereka itu sama seperti binatang ternak. Tegasnya lagi Allah mengatakan balhum adall, bahkan mereka itu lebih hina daripada binatang ternak. Masya Allah. Sungguh menyedihkan kalau seandainya kita bodoh dalam masalah ilmu. Bodoh itu, maaf ya, bodoh itu maksudnya begini.
saya nggak tahu tentang sholat sehingga saya nggak sholat. Nah, ini bodoh tentang ilmunya. Tapi ada juga orang-orang yang saya memang belum tahu tentang sholat, tapi saya ikut sholat berjamaah di masjid. Ini beda. Ini beda. Dia ada usaha untuk mengetahui tentang hal itu. Terkadang, maaf ya, bodohnya kita tentang satu hukum seolah-olah itu memperbolehkan kita untuk meninggalkan sesuatu yang sudah diperintahkan atau mengerjakan sesuatu yang sudah dilarang. Ini keliru. Sekali lagi itu keliru. Hati-hati hal dengan demikian. Wajib bagi kita untuk memahami ilmu-ilmu yang kaitannya tentang hukum syariat. Dan bahasan kita tentang fikih, maka insya Allah akan kita sampaikan hal-hal yang kaitannya tentang fikih muslim sehari-hari, apakah itu tentang ibadah atau juga tentang keseharian, karena namanya fikih itu boleh kita bahas masalah hukum yang mahdhah, ada juga yang hukum ghairu mahdhah yang perlu untuk kita pelajari, bagaimana yang betul-betul disunahkan di dalam kesehariannya bagi seorang muslim. Baik, ikhwati fillah, Isya kita jam 7 lewat 11 menitnya. 7 menit lagi. Kalau memang ada pertanyaan sebelum masuk ke pembahasan fikih, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur ya. Ini dulu Ustaz Supardi, silahkan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah itu pernah menyuruh seorang sahabat untuk memutuskan suatu perkara. Jadi ada satu perkara, Rasulullah menyuruh sahabat itu untuk menyelesaikannya. Dulu sahabat nggak berani menyelesaikan masalah itu, nggak berani. Kenapa? Rasulullah masih ada, nggak berani. Tapi Rasulullah tetap mengatakan, iqdi, selesaikan masalah itu. Dia tetap nolak sampai Rasulullah ulangi 3 kali, selesaikan masalahnya. Ya. Sampai Nabi mengatakan, wa in asabta, kalau kamu benar dalam penyelesaiannya, maka kamu laka ajran, kamu dapat 2 pahala. Wa in akhta'ta, tapi kalau kamu keliru dalam penyelesaian masalahmu setelah kamu berijtihad, maka laka ajrun wahid, kamu akan dapat 1 pahala. Maaf ya, dalam ini seorang mujtahid, ketika beliau menyimpulkan satu hukum benar, masalah benar dan salahnya itu kan Allah yang Maha tahu. Ya, Allah yang Maha tahu. Kalau itu benar, maka dia akan mendapatkan 2 pahalanya. Tapi kalau dia keliru, seorang mujtahid, dia nggak dapat dosa, tetap dapat pahala, tapi 1. Yang dosa siapa? Yang caci maki, yang mencela, ya, caci maki. Begitu juga kita, ikhwati fillah yang azakumullah. Kita bukan seorang mujtahid. Kita bukan seorang ulama besar yang boleh untuk menyimpulkan satu hukum. Tapi kita adalah muttabi', pengikut para ulama, para pewaris Nabi. Mana yang disebutkan oleh mereka, oh ini, ternyata berbeda dengan yang lain yang misalnya seperti itu, maka kita ikuti. Jangan sampai mudah terpengaruh, oh begitu ya, harusnya begitu. Kecuali setelah dikaji, oh ternyata memang kemungkinan yang lebih dekat untuk kebenaran adalah yang ini. Ya silakan untuk diikuti. Tapi selama kita mengikuti daripada apa yang kita pahami selama ini dan itu ada dalilnya,
dalam perbedaan bahasan para ulama, maka silahkan untuk terus dilakukan. Itu sama sekali tidak keliru. Sama sekali tidak keliru. Dalam pelaksanaannya kita pun tidak dapat dosa. Bahkan kalau seandainya, maaf ya, ternyata pendapat itu keliru dari seorang mujtahid tersebut, tetap maka kita berada dalam pemahaman para pewaris Nabi. Itu tidak keliru. Jadi tidak mengapa. Tapi hati-hati, ini pendapat para ulama, bukan pendapat orang-orang kampung. Kami di kampung gitu, hati-hati. Bahaya nih, bahaya. Itu yang perlu kita biasakan. Kalau memang itu dalam bahasan para ulama, iya silahkan. Tapi kalau kebiasaan masyarakat setempat, nah itu yang perlu kita bahas betul. Kalau memang ada yang dikatakan oleh para ulama, ayo kita bahas, kita kaji. Begitu insya Allah. Jadi pensikapan kita, kalau selama ini yang kita lakukan udah benar. Termasuk saya pribadi, 3 anak saya, semuanya saya azankan dan semuanya saya ikomatkan. Saya pribadi. Karena saya lebih menguatkan untuk yang mengatakan bahwasanya hadis itu sahih. Saya pribadi ya, mengikuti daripada ulama-ulama yang mensahihkannya, daripada yang mungkin mereka tidak melakukannya. Jadi silakan untuk dilakukan, ya. Silakan untuk dilakukan. Cuman begini ya, ikhwati fillah, siap-siap untuk meredam perasaan. Jangan tiba-tiba panas telinga ketika ada yang ngomong beda dengan kita. Akhi, antum tuh keliru. Itu nggak disunnahkan oleh Nabi SAW, karena mungkin dia memahami yang berbeda. Ketika ada orang yang mengatakan begitu, siap-siap redam hati, jangan tiba-tiba langsung panas telinga. Hati-hati. Nah, karena kita udah mengetahui tentang ilmunya, maka insya Allah berlapang dada, itu insya Allah lebih mudah untuk kita lakukan. Itulah perbedaan antara kita berilmu dengan yang tidak berilmu. Kalau kita mengetahui ilmunya, insya Allah sesuatu yang terkadang berat dalam pandangan masyarakat itu jauh lebih mudah ketika memiliki ilmunya. Berbanding terbalik kalau seandainya nggak ada ilmunya. Begitulah kalau seandainya misalnya kita kasih gambaran, ada siswa dikasih 1 soal, 1 dibekali dengan ilmunya, 1 nggak dibekali ilmunya, sama soalnya. Atau jangankan yang itulah ya, semuanya udah dikasih, 1 kelas sudah dikasih, cuman 1 paham 1 nggak paham. Iya. Jelas yang paham punya ilmunya, gampang mereka ngerjakannya. Yang nggak paham nih kesulitan. Itulah perbedaan kita yang memiliki ilmu. Insya Allah kalau kita lebih sering untuk belajar, hal-hal yang seperti itu akan lebih mudah untuk kita hadapi, untuk kita sikapi. Allah Ta'ala alam. Insya Allah udah cukup waktu kita. Ya, sisa 1 menit lah ya. Ya, 1 menit, jadi kita tunda dulu untuk itu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberikan taufik dan hidayah, dan dimudahkan untuk senantiasa menjadi pegawainya di dalam kehidupan dunia, dan dimatikan tetap dalam keadaan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.